teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, gimana kalian udah menyelesaikan ya tentunya untuk tes TKD dan juga Core Value BUMN tahun 2022 ini. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang ngeluh, aduh waktunya nggak cukup nih kak, gitu. Ataupun ternyata dari sekian banyak soal merasa, aduh kayaknya aku banyak salahnya nih. Nah teman-teman nggak usah khawatir ya, karena apa yang udah kalian usahakan itu pasti yang terbaik ya. Dan juga selebihnya kalian tinggal berserah aja pada Yang Maha Kuasa. Apapun nanti hasilnya pasti itu udah jalan dari Tuhan teman-teman. Oke, banyak juga mungkin yang penasaran ya, kira-kira mekanisme untuk penentuan kita lolos ke tahap berikutnya ya, yaitu TKB, kemudian wawancara dan MCU, itu kayak gimana sih kak? Nah teman-teman, aku udah coba nih ngobrol dengan salah satu pegawai di Kementerian BUMN ya. Nah ternyata ya ini menurut dia itu memang tidak ada panitia khusus dari Kementerian BUMN sendiri ya yang tergabung dalam FHCI teman-teman. Nah jadinya kalau versi kami berdua nih dari obrolan kami, kemungkinan besar begini teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, ini kan ada 3 pilihan teman-teman ya, ada pilihan 1, pilihan 2 dan juga pilihan 3. Misalkan nih untuk pilihan 1 ditentukan oleh perusahaan tersebut misalkan 50 kuotanya ya. Nah nanti 50 tertinggi inilah yang akan lolos ke tahap berikutnya nih untuk di pilihan 1 ya. Misalkan kalian ternyata masih di bawah dari 50 besar ya, kalian akan dioper ke bursa selanjutnya ya, ke pilihan yang kedua gitu. Nah kalau kalian masuk ke pilihan kedua, oke berarti nanti kalian akan mengikuti TKB dan juga wawancara serta MCU dari perusahaan di pilihan kedua tersebut teman-teman ya. Nah tapi kalau ternyata teman-teman tuh masih belum masuk ke kuota di pilihan kedua, kalian akan dioper lagi ke pilihan yang ketiga gitu. Itu sih versi saya dan teman saya teman-teman. Cuman memang informasi seputar penentuan kelulusan TKD dan juga Core Value BUMN ini masih sangat sedikit teman-teman. Bahkan aku cari di internet pun itu sangat sedikit informasinya ya. Dan ketika nih teman-teman udah lolos ya dari tahap TKD dan juga Core Value BUMN, ingat sekali lagi kalian hanya akan mengikuti satu pilihan aja, satu perusahaan aja yang kalian akan ikuti untuk tes TKB, kemudian wawancara dan juga MCU teman-teman ya. Jadi kan kalian udah melewati tahap 1 ya untuk yang seleksi administrasi. Kemudian tahap 2-nya kalian udah melewati yang TKD dan juga Core Value, dan tahap ketiga ya yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang ya teman-teman. Nah, untuk pengumuman dari seleksi tahap 2 yaitu TKD dan juga Core Value BUMN ya teman-teman, itu akan diumumkan pada tanggal 8 sampai 10 Juni mendatang ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ngecek pengumumannya ya. Siapa tahu kalian lolos ya, kalian lupa, ternyata kalian lupa ngecek ya, dan untuk tes yang seleksi yang ketiga kalian kelewatan ya, jangan sampai teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas teman-teman terkait persiapan TKB ya, TKB kemudian wawancara dan juga MCU teman-teman. Nah dimulai dari TKB ya. Nah TKB ini juga sangat sedikit ya informasi yang kalian bisa cari di internet ataupun di YouTube ya. Nggak kayak pas kemarin tes TKD dan Core Value teman-teman ya. Kalian bisa mencari kira-kira referensi soalnya seperti apa sih gitu. Nah kalau untuk yang TKB ini memang sangat minim informasinya teman-teman. Tapi ya namanya juga TKB, tes kemampuan bidang ya. Berarti soal-soal yang akan ditanyakan itu adalah seputar bidang pekerjaan ataupun formasi yang kalian lamar teman-teman. Misalkan nih kalian lamar formasi sebagai akuntan ya, jadi kalian nih harus tahu nih setidaknya dasar-dasar dari akuntansi itu seperti apa sih gitu. Nah kalau misalkan untuk yang lamar di bagian IT ya, kalian harus tahu nih ilmu-ilmu dasar terkait IT ya teman-teman. Nah buat kalian mungkin yang udah lama ya lulus dari bangku kuliah, kalian bisa ulas lagi teman-teman materi-materi kalian ketika zaman kuliah dulu ya. Kemudian ketika kalian sudah menyelesaikan TKB ya, kalian nanti akan dilanjutkan dengan apa teman-teman? Dengan wawancara ya. Nah wawancara ini biasanya itu kalian akan dihadapkan dengan HR atau Human Resource, dan kemudian akan dihadapkan dengan user ya.
ya. Ada juga beberapa kantor ya, kantor BUMN itu yang mengadakan FGD, focus group discussion ya. Nantinya kalian di situ akan diberikan case teman-teman. Nanti dari antara kalian itu dipersilahkan untuk memberikan gimana sih solusinya dalam menghadapi case ini ya. Jadi semacam debat gitu teman-teman. Oke, kembali lagi nih terkait wawancara HR ya dan juga user. Untuk wawancara HR ya, ini menurut aku teman-teman, kalian harus menguasai CV kalian ya. Karena biasanya wawancara dengan HR teman-teman, Human Resource, ini akan menanyakan seputar gimana sih diri kita, seputar kepribadian kita gitu. Jadi kalian harus benar-benar menguasai isi dari CV kalian ya. Tentunya pasti pertama kali dipersilahkan untuk memperkenalkan diri Anda gitu kan. Terus kemudian gimana sih pengalaman kalian ketika di bangku kuliah, kalian ikut organisasi apa aja gitu. Dan misalkan bisa juga ditanya kenapa sih kalian memilih formasi ini gitu. Nah, kemudian untuk yang wawancara dengan user ya, namanya juga user ya, pengguna teman-teman. Jadi fokus dari wawancara ini adalah terkait bidang pekerjaan yang teman-teman lamar. Ya, nanti akan ditanyakan nih ya. Kemudian juga di sini akan ditanyakan terkait gaji ya, kemungkinan besar teman-teman. Kemudian bersedia nggak nih ditempatkan di seluruh Indonesia ya, di mana saja. Karena untuk BUMN sendiri itu cabangnya banyak banget ya. Contohnya misalkan kayak bank ya, mungkin kayak Bank BRI ya teman-teman, itu bisa menjangkau sampai ke pelosok Indonesia. Oke. Nah, mungkin juga ada yang nanya nih, kira-kira jawabnya harus pakai bahasa Inggris nggak sih Kak? Gitu. Nah, terkait hal ini teman-teman, kalian nantinya ya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi menurutku ketika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Kenapa demikian? Karena menurut aku ketika kita bisa menjawab wawancara baik itu kepada user maupun kepada HR ya, dan ketika kalian mungkin mengikuti FGD ya teman-teman, kalian menjawab dalam bahasa Inggris, ini akan menjadi value tambah buat kalian. Oke, jadi kalian bisa asah lagi nih setidaknya bahasa Inggris yang dasar-dasar ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman kalian bisa akses nih ya di masing-masing website ya dari perusahaan yang teman-teman lamar. Di situ kalian bisa mengetahui lebih lagi kira-kira perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa sih gitu. Kemudian tupoksi dari formasi yang teman-teman lamar itu seperti apa ya. Dan menurut aku pribadi nih, saran dari aku ya, kalian bisa mencari medsosnya salah satu pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Kan sekarang udah banyak ya teman-teman, bisa akses dari Instagram ataupun LinkedIn ya. Kalian bisa jalin komunikasi lah dengan mereka. Jadi kalian bisa lebih tahu kira-kira dunia di pekerjaan formasi yang teman-teman lamar itu seperti apa gitu. Jadi ketika nanti proses wawancara ya, dari si pewawancaranya sudah terkesan terlebih dahulu karena kalian tuh udah mengetahui gimana sih kira-kira nanti pekerjaannya tuh seperti apa gitu teman-teman ya. Itu yang biasa aku lakukan ketika aku mengikuti wawancara apapun itu. Jadi aku udah tahu dulu nih gimana sih kondisi nanti ketika kita bekerja gitu teman-teman. Oke, itu tadi kita membahas terkait tes wawancara ya. Dan selanjutnya teman-teman yang lolos ini akan mengikuti tes MCU ya. Ini kalian nanti akan dicek nih kira-kira kesehatannya seperti apa sih gitu. Dari gula darah ya, kemudian cek telinga, mata gitu teman-teman. Dan ada juga beberapa kantor BUMN ya yang mewajibkan ya pegawainya ya itu akan dites lari dan juga tes renang teman-teman. Nah, sedikit cerita nih teman-teman dari aku pribadi ya. Waktu itu aku mengikuti tes kesehatan dan juga kebugaran ketika pengen masuk ke STAN nih. Jadi saat itu ada peserta teman-teman yang tensinya itu sudah 3 kali diuji ya, 3 kali dicoba dicek, itu ternyata tensinya masih tinggi ya. Jadi sayang sekali teman-teman, saat itu sampai siang hari ya, ketika proses tes itu sudah selesai, dia masih tetap nunggu di halaman depan dan dia meminta kepada satpam
untuk coba dong dimintain tolong lagi bilangin ke tim medisnya gitu. Tapi ya apa boleh dikata teman-teman, Satpam hanya melaksanakan arahan dari tim medis bahwa tidak bisa lagi. Jadi dalam artian hanya karena tensinya itu tinggi ya setelah 3 kali dicoba, jadi dia harus gugur teman-teman. Nah, apa sih yang aku pengen bilang dari cerita ini ya? Nah, aku cuma pengen bilang, misalkan kalian punya mungkin kekurangan dalam hal fisik ketika misalkan kadar gula darah kalian tinggi ataupun rendah ya, maksudnya tidak dalam kondisi normal, kalian bisa cari nih referensi di internet gimana sih kira-kira biar kondisi fisik kalian tuh normal ya. Jadi jangan hanya karena kesalahan sedikit teman-teman kalian menjadi gugur ya. Karena bagi perusahaan BUMN kondisi fisik dari pegawai ini sangat penting. Kenapa? Biasanya perusahaan BUMN itu akan mengcover nih kesehatan dari pegawainya gitu. Dan tentunya karena ada ketentuan bersedia ditempatkan di mana saja, artinya teman-teman nih harus siap fisiknya ketika ditempatkan di daerah pelosok. Misalkan mungkin lebaynya teman-teman yang harus naik perahu atau sebagainya teman-teman, kalian tuh harus siap secara fisik. Jadi harus sehat terus. Gitu. Jadi betapa pentingnya tes MCU ini khususnya buat kalian yang nanti akan menjadi pegawai BUMN tahun 2022. Oke teman-teman, kita sudah membahas nih ya sedikit terkait tes TKB, kemudian tes wawancara dan juga MCU ya. Mungkin pesan dari aku teman-teman, kembali lagi nih, kalian untuk persiapan yang tes TKB kalian perdalam lagi ya teori-teori seputar bidang pekerjaan yang teman-teman lamar, oke. Kemudian untuk yang tes wawancara ya, kalian bisa mencari berbagai sumber-sumber di YouTube, kira-kira pertanyaannya apa aja sih ya yang bakal keluar, oke. Dan satu lagi teman-teman, perhatikan ketika nanti pengumuman itu tesnya wawancara itu offline ataukah online ya. Nah, itu menjadi poin penting juga ya. Dan bagaimana kalian berpakaian, mungkin ketika ditentukan pakaiannya A gitu. Nah, kalian harus benar-benar menyesuaikan dengan peraturan tersebut, teman-teman. Dan tentunya untuk wawancara, ketika kalian wawancara offline ya, jangan sampai terlambat ya. Karena ketika kalian udah terlambat ya, kemungkinan besar udah jadi nilai minus lah ya bagi si pewawancara. Ya, dan juga kalau kalian datang terburu-buru, tergesa-gesa, itu kan kondisi mental kalian tuh udah capek duluan ya fisiknya. Jadi keadaan jiwa dan pikiran tuh nggak tenang, dan mungkin ketika kalian menjawab pertanyaan demi pertanyaan tuh akan mungkin bisa jadi ngeblank lah gitu teman-teman. Nah, itu untuk yang tes wawancara ya. Dan jangan lupa untuk mengakses di masing-masing laman perusahaan BUMN yang teman-teman lamar ya. Dan satu lagi bisa nih teman-teman lakukan adalah kalian cari relasi dari perusahaan yang teman-teman lamar ya, karena sekarang udah banyak banget medsosnya, oke. Dan yang terakhir terkait tes MCU ya, persiapkan kondisi fisik kalian sebaik mungkin, oke teman-teman. Nah, aku rasa sekian dulu teman-teman ya ulasan dari aku terkait gimana sih untuk tes TKB, MCU dan juga wawancara ya. Nah, untuk yang tes TKD dan core value BUMN kita tinggal menunggu hasilnya aja nih teman-teman ya. Jadi apapun hasilnya itu pasti sudah yang terbaik dari Yang Maha Kuasa, oke? Stay tune terus teman-teman di video aku ya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga ya. Nanti ketika aku mendapatkan informasi terbaru nih khususnya untuk seputar BUMN, nanti aku akan share di video-videoku berikutnya, oke? Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.